Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Tiga kru pesawat Twin Otter Rimbun Air ditemukan tewas. Dua tenaga kesehatan yang hilang di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, berhasil ditemukan. 1 diantaranya tewas. Latihan atlet selam terkendala perahu nelayan. Selama 3 jam berjalan kaki, tim SAR gabungan Kamis kemarin akhirnya menemukan lokasi jatuhnya pesawat kargo Rimbun Air. Badan pesawat hancur di Gunung Wabu, Kampung Ngagindoga, Kabupaten Intan Jaya. Ketiga kru pilot Hajah Mirsa, kopilot Fajar, dan mekanik Iswayudi ditemukan meninggal dunia dan langsung dievakuasi dan disemayamkan di RSUD Intan Jaya. Lokasi jatuhnya pesawat berada di ketinggian sekitar 2.400 meter di atas permukaan laut dan berjarak sekitar 800 meter dari bandara. Namun karena medan yang sulit, evakuasi akhirnya membutuhkan waktu berjam-jam. Kamis pagi, ketiga jenazah kru pesawat Rimbun Air tiba di Mimika dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika untuk divisum. Jenazah kemudian akan diserahkan tim SAR ke maskapai yang mewakili keluarga korban. Sampai di Timika ini pada pukul 8.33 ya, pada saat landing tadi. Dan korban sudah dievakuasi menggunakan kendaraan dari TNI AU, AL sama AD. Rencana ketiga korban jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Timika dan akan diserahkan oleh pihak mewakili unsur terkait. Tadi sudah koordinasi dengan dari Lanut juga, dari AD. Ya, kita akan menyerahkan langsung mewakili mungkin Kepala Kantor SAR mewakili menyerahkan ke pihak maskapai atau mewakili keluarga korban dengan kondisi Mike Delta. Jenazah kru Rimbun Air akan diterbangkan ke kampung halamannya masing-masing. Jenazah pilot Hajah Mirsa akan diserahkan ke keluarganya di Bogor, Jawa Barat. Kopilot Fajar akan diterbangkan ke Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. Dan jenazah teknisi pesawat Iswahyudi akan diserahkan ke keluarganya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tim SAR bersama warga juga berhasil menemukan black box atau kotak hitam pesawat yang merekam komunikasi kru dengan ATC selama penerbangan. Kamis siang kemarin black box tersebut tiba di Bandara Moses Kilangin Mimika dan akan diserahkan kepada KNKT untuk diselidiki penyebab jatuhnya pesawat. Lanjut untuk black box pada pukul 22 ya, 22.30 atau semalam tim SAR gabungan ya bergerak menuju lokasi LKP atau di mana posisi pesawat crash dan berhasil membuka badan pesawat atau di bagian ekor. Dan kita berhasil mengeluarkan black box, ya, black box. Dan saat ini tim yang bergerak dari malam sudah tiba di posko Sugapa dan nanti akan ditindaklanjuti oleh sorti kedua. Untuk sorti kedua pesawat masih menunggu tim dan ini tadi saya baru dapat informasi dari Kasusi Operasi. Rencana pesawat akan membawa anggota kami dari Basarnas dan dari kru termasuk black box-nya. Black box akan diamankan sementara kalau bukan di kantor SAR, di Lanut, di Angkatan Udara, yang nanti akan kami berita acarakan, serah terimakan ke pihak KNKT. Pesawat kargo milik maskapai Rimbun Air dengan nomor PKOTW jenis Twin Otter seri 300, Rabu pagi hilang kontak setelah beberapa menit lepas landas dari Bandara Nabire. Pesawat rencananya terbang ke Kabupaten Intan Jaya dengan membawa bahan bangunan. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Tim gabungan TNI Polri akhirnya berhasil menemukan 2 tenaga medis yang hilang di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Kamis kemarin. Kedua tenaga medis tersebut ditemukan di dalam jurang.
Mereka diduga nekat meloncat karena ketakutan diamuk kelompok separatis bersenjata pada Senin lalu. Salah satu tenaga medis, Gabriela Meilan, ditemukan meninggal dunia, sedangkan Christina Sampe ditemukan selamat, namun kondisinya terluka. Kedua korban langsung dibawa ke pos TNI Kiwirok. Jenazah Gabriela rencananya akan dibawa ke Jayapura, namun masih menunggu cuaca membaik. Aparat juga masih mencari satu dokter yang hilang. Mengevakuasi korban yang meninggal dunia ke Kiwirok untuk direncanakan diterbangkan ke Jayapura. Perlu kami jelaskan bahwa tim medis ini ketika melihat kelompok kriminal bersenjata melakukan kekerasan terhadap beberapa perkantoran yang ada di sekitar lokasi dan kemudian mereka melakukan pengusakan dan pembakaran kesehatan atau puskesmas, rekan-rekan medis ini berhamburan ketakutan sehingga mengamankan masing-masing, dan ada beberapa tim medis yang tersempat terpukul atau dipukul oleh kelompok kriminal bersenjata. Ada seperti dokter yang luka pada bagian tangannya, kemudian ada yang kena luka bacok, kemudian termasuk korban yang meninggal dunia juga ada luka di bagian badannya yang cukup tajam ya. Tentu ini ketika yang bersangkutan melarikan diri, mengamankan diri itu terjatuh ke jurang. Senin lalu, kelompok separatis bersenjata pimpinan Lamek Taplo menyerang pos tentara dan pos polisi di distrik Kiwirok. Mereka juga menganiaya tenaga kesehatan dengan cara dipanah dan ditusuk. Karena ketakutan, 3 nakes melarikan diri ke dalam hutan. Para pelaku juga membakar fasilitas umum seperti Bank Papua, pasar, puskesmas, rumah nakes, dan warga. Untuk memburu para pelaku, Kodam 17 Cendrawasih menambah pasukan. 1 peleton pasukan dari Yonif 751 Rider dikirim menggunakan pesawat. 1 peleton pasukan ini akan diperkuat Satgas Nemangkawi yang sudah berada di Oksibil. Kurangnya aparat keamanan di Pegunungan Bintang serta sulitnya komunikasi menjadi penyebab teroris bersenjata ini leluasa melakukan teror. Arthur melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua. Polres Merauke menggerebek pabrik minuman keras oplosan jenis Sopi di Jalan Raya Mandala Rabu lalu. Polisi menyita 20 liter miras serta alat sulingnya. Polisi juga membawa pemilik rumah untuk dimintai keterangan. Polisi tidak segan menindak para penjual minuman keras oplosan yang saat ini banyak beredar di Merauke. Karena selain membahayakan kesehatan, miras oplosan ini bertanggung jawab terhadap sejumlah tindak pidana dan kecelakaan lalu lintas. Kemarin saya langsung memimpin rekan-rekan dari tim sus kami. Jadi BB yang kami sita yaitu 5 botol Sopi yang berisi di botol Vicedang, terus 1 gen juga, gen 20 liter, ditambah dengan galon yang berisikan Sopi dengan panci yang dengan kompor yang mereka pakai untuk membuat Sopi ini dari hasil fermentasi dari fermipan dengan gula, sehingga dari fermentasi itu dihasilkan Sopi yang selama ini mereka konsumsi untuk berbuat kejahatan di Kabupaten Merauke ini. Dan inisialnya TSK-nya sudah kami amankan sekarang di Polres dan untuk ditindaklanjuti. Saat ini operasi miras oplosan sedang gencar-gencarnya dilakukan karena Merauke menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan PON ke-20 Oktober nanti. Namun masyarakat juga meminta aparat terus melanjutkan operasi penertiban hingga tidak ada lagi peredaran miras oplosan di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi kembali membongkar jaringan penjualan motor bodong alias ilegal di Merauke. Polisi menggerebek rumah kos yang dijadikan tempat untuk menyimpan motor bodong tersebut. Motor tersebut sengaja disimpan di rumah kos untuk mengelabui petugas, sehingga seolah-olah motor tersebut milik penghuni kos.
Padahal sepeda motor tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Agus Pombos mengatakan pihaknya menyita 6 motor dan hingga saat ini belum ada satupun yang mengaku sebagai pemilik. Tadi malam kita telah melakukan penggebekan tempat penyimpanan dan penjualan kendaraan-kendaraan bodong, terutama yang kami dapat di TKP yaitu motor-motor bodong. Motor-motor bodong, motor-motor besar ya, kelas CC 250 ke atas. Jadi itu kurang lebih dia punya harga 30 juta ke atas itu untuk motor-motor itu tanpa STNK maupun BPKB. Dan itu plat-plat nomornya memang dari rata-rata dari Jawa. Ya. Jadi bukan dari wilayah Merauke. Berapa unit Pak Kasat? Itu kita temukan di TKP ada 6 unit. Kita sudah amankan di kantor. Kemudian tadi malam sudah dilakukan cek fisik oleh Satuan Lalu Lintas. Nah, nanti hari ini juga kita akan panggil tetangga, kemudian Pak RT yang ada di TKP untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk kita mengetahui siapa sebenarnya pemilik daripada kendaraan-kendaraan yang kami duga bodong. Jadi kemarin ditangkapnya di dalam rumah apa di tempat penjualan Pak Kasat? Ya, itu kami tangkap di kos-kosan. Kos-kosan. Jadi mereka pakai modus kos-kosan dijadikan tempat penjualan kendaraan bodong. Tapi pelakunya sampai sekarang belum ditemukan? Ya, pelaku sampai sekarang kami masih melakukan penyelidikan terhadap pelakunya. Pak Kasat, apakah ini merupakan jaringan dari penjual motor bodong di Merauke atau gimana Pak Kasat? Ini kalau kemungkinan dari penyelidikan awal kami masih mendapatkan ini ada merupakan jaringan besar yang ada di Merauke. Dan ini bukan hanya motor, ini ada mobil juga yang pelaku ini lakukan. Ya, ini kita masih melakukan pendalaman. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut kami akan bagikan kepada media dan kepada masyarakat. Saat ini polisi terus gencar melakukan operasi penertiban motor bodong yang belakangan banyak berkeliaran di Merauke. Sepeda motor tersebut diduga merupakan hasil curian dan tidak sedikit yang dipasok dari daerah lain. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemkab Merauke berencana menutup seluruh toko yang menjual minuman beralkohol selama PON ke-20. Penutupan toko miras ini juga dilakukan di 3 klaster lain yang menjadi tuan rumah. Bupati Merauke Romanus Mbaraka mendukung penutupan toko miras selama PON ini. Tidak hanya itu, ia juga berjanji seluruh toko miras akan ditata ulang, termasuk perizinan dan legalitasnya. Khusus untuk PON kita akan tutup, sesudah PON saya akan menutup, tetapi dengan cara mengelola dengan baik. Saya akan selektif sekali melihat. Karena kalaupun kita tutup sekali, dia akan menjamur sampai di keluarga. Gitu. Kita akan bangga, misalnya saya sebagai bupati, saya mengatakan saya tutup total. Tetapi resikonya, dia akan tumbuh liar. Karena pasti kita akan ketemu orang di jalanan masih mabuk. Lebih baik kita menata pengelolaannya dengan baik, kita membatasinya dengan analisa yang betul-betul valid. Nah, ini baru bisa kita ambil kebijakan gitu. Sekarang kita tidak bisa ngomong-ngomong saja, saya tutup semua. Itu tidak mungkin. Itu namanya tipu rakyat gitu kalau kita ngomong begitu. Karena apa? Nanti di jalanan kita masih ketemu orang mabuk. Kita pasti akan menutup. Saya satu orang yang tegas selama saya bupati, hanya 3 outlet minuman yang saya izinkan saat itu. Tapi untuk PON pasti kita akan close total. Kita akan close total. Tetapi sesudah itu kita akan menata, mengelola peredaran minuman ini dengan baik. Minuman keras ini. Karena apa? Di antara kita juga banyak yang membutuhkan minuman keras. Seperti itu. Tetapi lebih banyak tidak membutuhkan minuman keras. Tetapi untuk itu akan saya tata dengan baik. Merauke ini akan kita petakan dulu bagaimana penyebaran penjualan minuman di kota Merauke. Ini akan kita tata dengan baik. Apakah kita akan close total atau apakah kita akan mengelolanya dengan manajemen kontrol yang baik. Ini yang akan kita lakukan.
Romanus juga meminta seluruh warga menjaga keamanan dan ketertiban karena nama Merauke dipertaruhkan sebagai tuan rumah. Ada 6 cabang olahraga yang nanti akan dipertandingkan di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 100 anggota BRIMOB yang di BKO-kan di Merauke untuk mengamankan jalannya pelaksanaan PON Papua, Kamis kemarin tiba di Merauke. 100 pasukan BRIMOB tersebut didatangkan dari Gorontalo dan akan bertugas selama 30 hari. Kami ada kedatangan tamu yaitu BRIMOB Nusantara, asalnya dari Gorontalo. BRIMOB ini akan membekao untuk pelaksanaan PON 20 tahun 2001 di Kabupaten Merauke. Kemudian jumlah BKO BRIMOB Nusantara ini yang datang sebentar itu berjumlah 101. Di mana mereka akan melaksanakan BKO membackup Polres Merauke untuk pelaksanaan PON itu selama 30 hari terhitung mulai dari tanggal 19. Kami juga dapat juga BKO dari BRIMOB daerah Papua, Polda Papua sebanyak 100, dan itu untuk target untuk operasi untuk BKO dari BKO kami Polres Merauke itu selama 26 hari. Pasukan tiba dengan menggunakan pesawat komersil sewaan. Mereka langsung ke markas BRIMOB Batalion Merauke. Pengamanan PON Papua diperketat menyusul banyaknya teror yang dilakukan kelompok bersenjata di Papua. Meski aksi jauh dari lokasi penyelenggaraan PON, namun aparat keamanan tidak mau kecolongan. Antisipasi ditingkatkan karena PON ke-20 merupakan hajatan besar yang mendatangkan ribuan atlet. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejumlah atlet selam yang saat ini sedang berlatih di venue selam di perairan Teluk Yosudarso Dok 2 Jayapura merasa terganggu dengan aktivitas nelayan di lokasi. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Sub PB PON Kota Jayapura Rustan Saru yang meninjau venue selam Kamis kemarin. Sejumlah atlet menyampaikan keluhan kepada Rustan mengenai kegiatan nelayan di lokasi. Mereka mengaku tidak leluasa berlatih dan terganggu konsentrasinya. Rustan berjanji melakukan pendekatan kepada para nelayan. Selam di sini. Nah, ini juga dari sisi konstruksi arena sudah selesai. Ya, untuk tempat peserta ya dengan bendera sudah siap. Yang dibutuhkan adalah lintasan, ya, lintasan untuk rute perenang nanti yang belum selesai dan juga tanda-tanda pembatas ya. Petunjuk arah ya untuk para perenang. Dan kita berharap karena di sini bertanding tanggal 11 ya, bulan Oktober sampai dengan 15 Oktober. Nah, kita berharap sebelum hari H semua fasilitas kelengkapan yang dibutuhkan itu bisa selesai. Nah, untuk sementara yang kendala dihadapi para peserta yang latihan di sini adalah kendalanya masalah perahu-perahu nelayan yang masih melewati areal penyu ini. Ya, sehingga perlu kami nanti dari PP PON melakukan sosialisasi dan informasi kepada para nelayan kita lewat RRI atau media baik sosial maupun dengan RRI untuk disampaikan kepada komunitas nelayan kita untuk supaya sementara harus waspada memantau kondisi situasi di Dok 2 agar jangan melintasi batas bendera yang sudah dipasang oleh panitia untuk tidak masuk dalam akses areal lintasan renang selam ya, sehingga tidak mengganggu peserta. Jangan sampai nanti kita latihan tiba-tiba ada lewat perahu, itu membahayakan keselamatan mereka. Panitia PON sebenarnya sudah membentangkan batas lintasan atlet di lokasi, namun masih banyak nelayan yang melintasinya. Nelayan diminta untuk sementara waktu menjauhi lokasi agar atlet bisa berlatih dengan baik, sehingga PON ke-20 bisa berlangsung aman dan lancar. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua semakin dekat. Namun venue untuk cabang olahraga terbang layang di Mimika hingga saat ini pembangunannya belum rampung.
Dari pantauan di lapangan, saat ini kontraktor masih mengerjakan penimbunan material, padahal tanggal 21 September mendatang akan dilakukan uji coba. Dan 3 hari kemudian pada tanggal 23 September, cabang olahraga terbang layang sudah dipertandingkan. Sementara landasan di venue hingga saat ini belum teraspal. Florida Maniagasi, koordinator bidang arena PON Papua, sangat berharap venue terbang layang dapat segera rampung. Yang pertama sekali masalah di sini tuh air bawah tanah. Harusnya perencanaannya bagus. Karena perencanaannya tidak bagus, ini hasil kerjanya kemakan air. Ada potongan-potongan dari 450 meter ini yang penuh dengan air. Waldo sudah timbun 2 kali, tapi air naik terus. Yang harus dilakukan oleh kontraktor ini, kerjanya tidak bisa 5 jam 1 hari. Dia harus full di lapangan walau hujan. Ketika hujan itu dia turun dari atas, akan makan air bawah tanah. Itu secara teknis begitu. Jadi yang paling penting dia atasi air dengan 24 jam. Kan dia sudah siap kerja, dia sudah rasa dia sudah terlambat kan. Apalagi perubahan lapangan ini dari rumput, adendum, aspal. Adendumnya tuh dekat sekali dengan situasi pelaksanaan. Itu mungkin juga membuat dia repot. Kalau kuari saya pikir tidak ada masalah karena Kabupaten Mimika buka itu kuari dengan sangat baik dan komunikasi antara pemakai pasir dengan galian C dengan kuari itu, pemilik kuari itu baik, aman. Ini mungkin karena kontraktor dari luar juga, saya pikir mereka pihak ketiga ada saling komunikasi di dalam sini untuk aspal. Jadi kalau alasannya seperti sekarang itu teknis sekali, masalah teknis sekali. Dengan curah hujan yang di bulan ber itu tinggi, jadi dia harus punya strategi sebenarnya untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Dia sudah janji ke kami 2 kali, jadi tanggal 8 kemarin kami dengan beberapa bapak-bapak dari luar Pulau Papua itu datang dan bertanya ke dia, kapan bisa selesai? Tanggal 8, dia mengiyakan untuk tanggal 15. Dengan pasti tanggal 15, kami juga percaya tanggal 15. Tapi sekarang sudah tanggal 14, pekerjaan yang ada ini masih ada 2 kali lagi. Kalaupun dia mau MPH, ini harus jelas tidak ada air yang naik. Ini bocoran-bocoran air akan keluar lagi kalau hujan. Yang harus dia kerja 24 jam, karena sudah terlambat. Panitia PON menyerahkan seluruh penyelesaian pembangunan venue kepada kontraktor yang memang bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikannya. Untuk itu, panitia akan terus melakukan pengawasan. Igobat Memulin melaporkan dari Mimika, Papua. Cakupan target vaksinasi di Merauke hingga saat ini masih sekitar 58%. Padahal sebelum penyelenggaraan PON Papua Oktober nanti, seluruh warga di Merauke sudah harus divaksin. Untuk mencapai target, Kapolres Merauke menugaskan setiap polisi membawa 1 orang ke gerai vaksinasi setiap hari. Kapolres berharap cara ini efektif untuk mengejar target. Untuk percepatan vaksinasi di Kabupaten Merauke, karena di mana Kabupaten Merauke ini ditunjuk sebagai penyelenggara PON 20 tahun 2021, sehingga ada arahan bahwa untuk Merauke harus sudah 70%. Oleh sebab itu, demi percepatannya vaksin COVID-19 kepada masyarakat, kami Polres Merauke mempunyai terobosan bahwa setiap anggota dari personil Polres Merauke membawa 1 orang untuk dilaksanakan vaksin, baik itu dosis pertama ataupun dosis kedua dan dosis ketiga. Jadi untuk teknisnya, kalaupun memang dari saudara-saudara kita yang tidak bisa datang, kita akan melakukan mobilisasi ataupun kita akan menjemput dengan kendaraan untuk dilaksanakan vaksinasi, seperti itu. Jadi kami berharap jangankan penyelenggaraan PON memulai, sebelum penyelenggaraan, alhamdulillah puji Tuhan, kita berdoa saja biar bisa tercapai dosis 1 100% sudah terlaksana vaksin.
COVID-19. Baik itu dosis pertama, dosis kedua, seperti itu. Untuk mempermudah vaksinasi, saat ini gerai tersebar di sejumlah kawasan seperti di halaman Mapolres, halaman Dinkes, Makodim, dan kantor Bupati, serta seluruh puskesmas. Penyelenggaraan PON ke-20 tinggal 2 pekan lagi, dan untuk bisa menyaksikan pertandingan secara langsung, penonton diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.